lu mungkin malu banget dong pasti. Oh mantan bini lu kayak gitu. Tapi gue itu kayak kayak balas dendam dari gue. Okay. Balasan dari gue yang gue bener-bener bakal kayak bikin lo tuh kayak berasa gue. Oke. Ya, ini kan gue ngerti. Ini adalah salah satu bentuk balas dendam lo, ya kan, kepada mereka-mereka di luar sana yang menganggap lo apalah gitu. Iya, benar. Gitu. Berhasil atau enggak? Berhasil. Dan dia tuh udah ada feedback. Maksudnya mereka tiba-tiba ngontak lo untuk apa? Oh iya, gitu? Sampai detik ini dia malah ngajakin gue balik kan. Gue nggak mau. Wow. Nggak mau karena gue pikir rasa sakit gue udah cukup banget gitu, udah cukup. Gue udah nggak mau disakitin lagi sama lo. Mungkin kalau dia selingkuh sama orang lain masih oke ya. Ini temen deket gue sendiri, gue tuh kayak nggak ada cewek lain lagi gitu kan. Yeah. Sampai akhirnya siapa yang bikin gue bisa naik itu? Pertama gue konten sama Kaisar Kumis. Kaisar Kumis dan gue nggak tahu akan sepecah itu sampai akhirnya sama sekarang yang jadi istrinya Sule sama Natalie Holstar, abis itu sama banyak youtuber, dan gue nggak tahu akan jadi seperti ini sampai gue akhirnya bisa ketemu Gian. Itu luar biasa banget sih, dan gue percaya ini balasan rasa sakit yang udah selama 5 tahun gue rasain. Ini balasannya, dan ini tuh di luar kepala gue kayak karena kalau misalnya gue lihat gitu ya, yang membuat lu menang adalah pada saat orang-orang pengen berusaha untuk ngancurin lo, ternyata lu nya nggak hancur-hancur. Kayaknya itu sih. Ternyata pada saat orang lagi pengen berusaha untuk ngancurin lo lagi, justru malah lu nya berdiri, lo stand up dan nunjukin bahwa nih, ini loh yang gue udah bikin A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu yang gue rasa itu jauh lebih nampol balas dendamnya, jauh lebih nusuk dalam parah gitu. Banget. Dan gue di main YouTube sampai akhirnya gue bisa kayak gini, bisa kenal lo, bisa main di web seriesnya The Hotel punyanya si Kareja ini cuman dalam waktu 9 bulan. Maksudnya gue di dunia itu gue baru 9 bulan, dan menurut gue makanya ini tuh terlalu cepet gak sih buat gue? Gue nggak percaya sama hal-hal yang terlalu cepat atau tidak ya, karena yang orang lihat apa yang dipublish aja kan. Iya. Tapi kan proses yang lo jalanin setiap hari kan orang nggak lihat. Iya sih. Ya kan. Benar banget. Pergumulan yang lo alamin setiap detik kan orang nggak lihat. Ya kan. Nah itu kan yang menjadi bahan bakar lo atau bahan dasar lo gitu untuk lo tetap itu yang jadi modal kaki lo kuat kan untuk berdiri gitu. Ya orang lihat nih mah ya pas lo lagi berdirinya. Iya. Orang nggak ngelihat pada saat lo lagi ngerangkak, terus habis itu mulai berlutut, lo kuatin kaki sampai akhirnya lo berdiri gitu. Dan by the way, gue tuh udah nggak percaya banget sama yang namanya laki-laki. Terus setelah gue ketemu Kareja, yang kita ngobrol, yang lo bilang gue pernah nanya sama lo kan, lo pernah nggak ngerasa bosen sama istri lo, terus sampai lo selingkuh atau gimana? Dan lo bilang enggak. Nggak pernah. Gila sih. Nggak pernah. Dan menurut lo apa alasan lo untuk enggak? Maksudnya kayak kan orang kadang bosen terus selingkuh dong, atau enggak lo cheating atau enggak apalah gitu sama cewek lain? Nggak, sekarang kan gini ya, kalau gue sama istri gue ini kita selalu ngelatih komunikasi. Bener. Jadi misalnya nih, gue lagi pengen having sex dengan gaya yang lain atau dengan hal yang lain pun juga gue komunikasiin gitu. Misalnya gue bosan misalnya di sini simple deh, mobil misalnya, tiba-tiba lagi jalan berdua belok hotel gitu, ya udah langsung bayar. Jadi perasaan itu, hal-hal itu tuh kita komunikasiin semuanya. Dan kalau misalnya gue bisa mendapatkan itu sensasi, terus abis itu excitement itu dari istri gue, kenapa gue mesti cari di luar? Kan intinya kan gitu kan, maksudnya lu berusaha cari keluar karena lu nggak puas sama yang di rumah misalnya gitu. Ya lu nggak puas sama yang di rumah juga lagi nggak puas sama lu gitu. Bener. Dan gue tuh kayak baru pertama kali, even itu teman-teman gue pun
semuanya tuh pada bangsat dan gue tuh baru nemuin cowok yang aduh gila Enggak sih. lah, Zodiak lu apa? Aries. Enggak Lah, gua rasa kayak maksudnya gini, lu kalau berapa tahun sih sama istri lu dari lu pacaran sampai lu nikah? gue pacaran 6 tahun. Terus gua married sekarang tahun ini 10 tahun gue married. Berarti 16 tahun lu 16 bareng-bareng tahun. sama dia 16 dan lu tahun. nggak ngerasain bosan? Enggak. Gila. Enggak, Gila, ya gila. explore terus aja gitu, explore bareng-bareng. Parah sih. Karena kan semakin kesini kan gue semakin bisa komunikasiin apa aja. Jadi gue ngerasa ya gue bisa explore apa aja gitu barengan sama dia. Gitu, iya. Serunya kalau misalnya ketemu sama yang menurut gue seimbang gitu ya. Ya serunya itu. Karena kan pada saat lu nggak bisa mengkomunikasikan apa yang bener-bener lo pengen gitu ya di rumah. Ya lu pasti akan cari itu di luar. Bener. Intinya nih, kalau misalnya lu nggak ngedapetin di rumah, lu akan carinya di luar. Iya. Apapun itu ya. Bener. Apapun. Bener banget. Gitu. Nah jadi gue yang pengen gue bikin adalah gue bisa mendapatkan semuanya di rumah. Aduh luar biasa sih Gitu. itu, maksudnya itu yang gue nggak tahu, maksudnya gue baru nemu cowok kayak lu tuh baru. Banyak Tapi gue mungkin- percayalah banyak laki-laki di luar sana ya, Ya aja. banyak. Unye butuh kalian. Ini first time banget gue ngomong sama Kak Reja bahwa gue, mungkin netizen banyak banget yang nanya, lu statusnya apa? Status gue udah pernah nikah dan gue udah pernah 2 kali nikah dan itu semuanya gagal. Dan gue baru berani ngomong sekarang pas gue sama Kak Reza. Gue nggak tahu kenapa, karena Kak Reza itu yang udah ngebikin gue tuh udah hopeless banget sama laki-laki. Bahkan gue sempat terbesit untuk kayak udahlah gue pacaran aja sama cewek ya. Karena gue udah sama cowok tuh udah kayak sakit banget sih. Ya wajar sih kalau misalnya lu punya pengalaman yang begitu pahit gitu sebenarnya. Ya lu dua kali married dan 2 kali gagal. Tapi kan gue rasa kayaknya itu nggak bisa jadi tolak ukur bahwa lo akan gagal terus juga kan. Bener. Yang terakhir itu gue beda 15 tahun. Yang kedua, kenapa? Dan itu dari nol loh, Kak. Dari bener-bener dia nggak punya apa-apa, dia tinggal di rumah gue sampai orang tua gue pun nggak setuju gitu ya. Kenapa gue lebih milih yang 15 tahun di atas gue? Karena gue pikir orang yang udah tua itu udah capek nakal, ternyata enggak. Ya kalau iya sih bener. Gue tuh pengen bener. Karena nggak ada tolak ukurnya dia lebih tua, dia capek atau dia nggak mau nakal lagi gitu. Iya, bener banget. Bahkan lebih ke kayak gila ya, berarti umur tuh nggak bisa dilihat, bener-bener kayak nggak bisa, orang tuh kedewasaan nggak bisa dilihat dari umur. Setuju gue. Setuju kan? Setuju. Sampai sekarang pun juga banyak orang-orang, gue nggak tahu ya maksudnya mau cewek ataupun mau cowok gitu ya. Kebanyakan cowok sih kayaknya yang terperangkap di tubuh yang udah tua tapi masih childish banget gitu. Parah. Dan gue nggak tahu sama cowok itu kenapa harus ibaratnya lu cari orang ketiga cuman karena lu bosen atau lu nggak dapetin. Nah, Itu kenapa? Gue masih bingung, gue nggak tahu. Karena nggak, itu cuma alasan doang tau. Sama aja kayak gini. Oh ya udah gue broken home makanya gue narkoba. Itu cuma alasan doang. Iya, itu alasan doang. Bener. Cuma alasan Tapi doang. gue itu narkoba bener-bener pas gue suami gue selingkuh terus. Sampai akhirnya gue nggak mau selingkuh. Gue larinya ke narkoba. Jadi gue Lariannya. narkobanya tuh gara-gara pas gue tahu dia selingkuh gitu. Dan itu bukan selingkuh 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari itu. Baru gue lakuin. Sampai terakhir dia selingkuh sama temen deket gue sendiri, semakan seminum. Dan itu gila banget sih. Itu gue narkoba dari situ. Tapi lu bisa menerima itu ya. Lu tetap masih, dan lu sampai hari ini masih hidup. Gue yakin kapasitas lu itu yang membentuk lu punya kapasitas yang gede sekarang gitu. Karena mulai dari ini nih ya gitu ya. Setelah semua yang lu udah lewatin gitu ya, dan lu masih bisa melaluinya. Dan lu masih bisa bikin konten sekarang gitu ya tentang hidup lu bagaimana. Itu gue rasa itu adalah modal di mana lo bisa menjadi orang yang sukses nanti. Amin. Gue selalu percaya orang-orang sukses itu orang-orang yang punya kapasitas besar. Nah, orang-orang yang punya kapasitas besar itu digembleng hal-hal yang luar biasa memang. Parah. Gitu. Terus gue pengen nih lu kasih pesan-pesan buat mereka orang kayak contohnya kayak gue. Kan banyak banget nih orang-orang entah itu laki-laki perempuan yang insecure, yang ngerasa mereka nakal banget kayak kita dulu sampai putus sekolah sampai gimana.
Terus menurut lo kalau misalnya mereka udah hopeless, pesannya apa sih buat mereka orang? Kan banyak banget tuh, apalagi sekarang pandemi banyak banget yang dipecat. Terus banyak yang udah nggak ada harapan lagi. Ya emang kalau kita sih masih mending lah ya, masih mending kalau kita. Apa ya, anjir gue paling pesannya susah gimana, gua harus kalau misalnya gimana? suruh kasih pesan-pesan. Bersyukur. Udah pasti sih Ya. kalau bersyukur. Ya gimana ya, kalau ini paling susah nih. Karena kalau misalnya kalau gua gitu ya, mungkin ya lebih ke gua aja deh. Gua tuh paling yang selalu menjadi bahan bakar gua adalah ya pada saat orang-orang bilang ke gua lu nggak bisa. Wah, lu bakalan gagal. Iya. Masa depan lu suram gitu. Guru gua bilang, kalau gua kan di sekolah kan ranking kedua dari terakhir ya. Seriusan itu loh, Serius. seriusan. Dia cerita sama gue. Ranking kedua dari terakhir. Terus guru gua tuh udah bilang bahwa wah ini masa depan lu suram. Gua Itu selalu lu inget ya? Iya. Nah, itu jadi bahan bakar buat gua. Bener. Karena akhirnya sekarang gue bisa bilang bahwa produk gagal di sekolah belum tentu gagal di kehidupan. Berarti sama kayak gue. Gue dulu gue kelas 4 SD itu gue nggak bisa ngitung, itu gue tuh goblok banget. Gue masih ingat sampai detik ini itu 5 kali 3 gue sampai 2 jam berdiri di depan, gue nggak tahu. Sampai Ya, karena guru menurut gue goblok-goblokin gue. Karena gurunya yang nggak ngerti ngajarin lu. Parah sih itu. Kalau yang misalnya ya kita kan masih belum ngerti banget kelas 4 SD. Bagaimana kita ngerti sih 5 beda sama kali zaman 3? sekarang ya, anak-anak sekarang kan pinter-pinter kan. Kalau zaman dulu Maksud gue gini, kalau misalnya lu dikasih pengertian bahwa lu punya barang yang lu sukai 5 gitu ya. Terus abis itu ada temen lu ngasih barang yang lu sukain juga 5. Terus abis itu ada temen lagi yang barang 5. Gua rasa akan jauh lebih gampang ngitungnya kan daripada angka 5 kali 3 sama dengan berapa. Mampus gue juga kelas 4 SD juga gak bisa ya, gue sampai inget banget sampai lu tuh gak akan jadi manusia, maksudnya gak akan jadi orang, lu akan jadi sampah. Inget banget gue guru gue ngomong kayak gitu. Gurunya cewek lagi, ya Allah. SD waktu SD pas SD. Nah yang kayak gitu-gitu yang gue jadiin bahan bakar gue. Bener. Ibaratnya kayak keluarga itu keluarga yang ibaratnya kayak keluarga yang, bahkan ya si cewek yang jadi selingkuhannya mantan laki gue itu, gue tuh dihina banget sama keluarganya, sampai dia ngejudge keluarga gue tuh nggak benar lah. Dari nyokap gue yang divorce sampai beberapa kali married, sampai akhirnya gue cerai juga gitu kan. Dan mereka orang tuh kayak mikir lo tuh nggak akan jadi apa-apa, paling nggak lo akan jadi lonte. Serius, sumpah. Dan gue tuh bener-bener serius. Mereka orang tuh keluarganya tuh bener-bener ngejudge gue tuh seperti itu, sampai segitu kotornya, segitu hinanya keluarga gue di matanya mereka. Dan gue sih nggak pernah kayak mikir, oke gue sekarang udah di titik sekarang, gue ini lo liatin, enggak sih. Cuma lebih kayak gue mampu ngeliatin lo bahwa gue nggak sehina dan nggak serendah yang lo pikirin. Gitu. Even konten gue memang kayak gitu, tapi gue ada alasan kenapa gue kayak gitu. That's good. Gitu sih. Keren lo Nye. Sumpah, dan gue tuh kayak, ya makasih banget sih atas gue tuh nggak pernah menyesali apapun. Gue punya anak 3, jadi gue punya anak 3 dan gue itu nggak pernah menyesal dengan semua pelajaran yang udah gue dapetin sampai detik ini. Gue nggak pernah nyesel, bahkan gue tuh sayang banget sama anak-anak gue. Cuman ya ibaratnya gue bisa sampai sekarang kayak gini, bisa jadi orang yang menurut gue sabar, menurut gue gitu loh. Dengan ujian yang banyak banget, sampai gue bisa kayak gini, gue tuh bersyukur banget atas pelajaran yang udah, rasa sakit, rasa rasa kecewa yang udah gue dapetin, akhirnya gue bisa kayak gini tuh gue alhamdulillah banget sih. Itu dia. Parah. Itu kata-katanya kan keluarnya jadinya bukan dari gue tapi dari lu. Parah sih, gila. Dan gue tuh kayak nggak pengen juga kayak orang-orang yang di luar sana tuh, aduh lu nggak usah insecure, lu digituin, maksudnya kayak dianjing-anjingin orang, direndahin, terus kayak lu langsung ngedown. Goblok. Jangan kayak gitu men, lu buktiin lu bisa. Nih Kareja bisa, gue bisa. Bisa kok. Bisa, yang penting lu cuman usaha. butuh satu alasan aja untuk ngelangkah gitu doang sih. Bener banget. Aduh, gue tuh makasih Dan banget. nggak harus langkahnya juga gede gitu, Enggak, langkah kecil juga nggak apa-apa kok. Iya, beneran deh. Dan gue selalu percaya bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur sih. Betul Gitu. sekali. Gue tuh nggak pernah yang namanya, gue bukannya takabur atau gimana ya, bukannya gue sombong atau, gue tuh nggak pernah takut yang namanya gue susah. Gue nggak pernah takut. Yang gue takutin, gue tuh takut. Karena lo baiknya, orang baik itu pasti banyak yang support. Amin. Gue cuma takut tuh kayak anak-anak gue itu, karena kan sekarang posisinya anak-anak gue sama papanya kan, sama papanya, karena gue nggak mau ada korban perceraian. Misalnya anak gue dibagi nih, karena anak pertama gue kan dari papanya yang pertama, yang kedua dari papanya yang kedua, gue nggak mau dibagi karena ya jadi korban mentalnya tuh nanti anak gue. Gue nggak mau gimana pun caranya mereka harus tetap sama-sama gitu. Ya.
Gitu. Ih, keren ya. Oh sayang banget gue sama anak gue. Pokoknya buat kalian tuh kayak yang banyak lah pasti di luar sana yang MBA kayak gue. Gue nggak pernah malu untuk menjadi diri gue. Maksudnya kayak terserah netizen akan nganggap apa tentang apa yang udah gue ceritain. Gue nggak seperduli itu sama omongan kalian karena gue tahu diri gue seperti apa. Cuman buat para perempuan lo wajib banget sih. Maksudnya kayak lo nggak boleh terlalu menggantungkan diri lo sama laki-laki sih. Kalau menurut gue, dan seandainya lo cerai pun lo nggak akan mati. Betul. Gak akan mati, dunia nggak akan berakhir. Iya. Gak akan. Ya itu jadi proses dari bagian hidup lo aja gitu. Iya. Dan lo tuh harus tetap bersyukur sih dalam keadaan apapun. Itu yang paling penting. Keren. Keren. Makasih banget. Terima kasih Unye. Makasih Kak Reja. Ya Allah. Terima kasih. Gila lo. Saya tersanjung sekali loh Aku diundang. juga tersanjung banget. Maksudnya gara-gara lo gue bisa ada di sini, diizinin untuk ibaratnya main di web seriesnya. Semoga ada season 2. Amin. Terima kasih banyak ya Kak ya. Pokoknya jangan lupa lo ada YouTube channel kan? Ada. Nanti gue simpen di description box sama di Instagramnya Kak Reja. Pokoknya semuanya ada di situ. Jangan lupa ditunggu juga konten-konten gue selanjutnya, di share ke teman-teman kalian, di like, di subscribe, di komen, dan ditunggu juga kontennya pokoknya. Bye.